Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Fiqhiyah, dan kita sekarang masuk pada bait ke-20. Yang di bait sebelumnya ini masih masuk dalam pembahasan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dan ini juga termasuk di dalamnya kaidah al-istishabu hujjah. Mempertahankan hukum asal itu adalah hujjah. Jadi keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, dan keyakinan itu salah satunya adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal itu adalah sesuatu yang diyakini. Hukum asal dia adalah sesuatu yang diyakini. Dan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misal contohnya, hukum asal manusia itu sudah berwudu atau belum? Belum. Berarti diyakini. Jadi kalau ada orang ragu, saya sudah berwudu atau belum, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum asal manusia belum berwudu. Jadi hukum asal itu adalah sesuatu yang diyakini. Dia jumpa air yang menggenang, ya karena mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu hujan. Hukum asal air tersebut suci atau tidak? Suci. Berarti boleh digunakan untuk berwudu. Maka dari sini hukum asal itu adalah sesuatu yang diyakini. Dia jumpa air nih, dia ragu ini air suci atau udah najis. Kita lihat hukum asalnya. Hukum asal air suci. Maka hukum asal adalah sesuatu yang dia ini. Paham maksudnya ya? Dia nggak ada baju. Kemudian dia jumpa di jalanan ada pakaian yang mungkin sudah dibuang oleh pemiliknya. Atau contoh yang lain, dia sedang mendaki, dia ingin buang air kecil, dia jumpa batu, ingin digunakan untuk beristijmar. Hukum asal dari batu apa? Suci. Ya, dia misal ragu nih, aduh ini saya mau buang air kecil nih, jumpa batu, batunya suci atau sudah najis ya? Misalnya terkena kotoran atau air kencing yang lainnya. Ragu tuh. Maka dia kembalikan ke hukum asal, biar dia berada di atas keyakinan. Yaitu hukum asalnya batu suci. Maka keyakinan yang dia hukum asalnya adalah suci, itu dia keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan apakah sudah najis atau belum. Ya udah suci itu. Karena hukum asalnya suci. Oleh karena itu perlu kita mengetahui apa saja hukum asal pada sesuatu. Dan di bait ke-19 halaman 25 penulis sudah menyampaikan wal aslu fi miyahina taharah. Hukum asal pada air kita itu adalah suci. Jadi kalau antum menjumpai sungai, menjumpai genangan air, menjumpai sumur, suci dia. Hukum asalnya suci. Antum lagi naik motor, tiba-tiba kan lagi ada genangan air di sampingnya, mobil jalan kencang, tercipratlah antum kan bajunya, mau sholat nih, waduh ini airnya najis atau enggak ya, gitu kan. Kalau kan cipratan mobil nih, itu genangan air di jalan raya, maka antum kembalikan ke hukum asal. Hukum asal air itu suci, berarti tidak menjadikan najis pakaian antum. Wal ardi wathiyabi wal hijarah, begitu juga tanah, wathiyab pakaian, wal hijarah batu, itu hukum asalnya suci. Kemudian di bait selanjutnya
Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Apa kata penazam? Wal aslu fil abda'i wal luhumi, hukum asal dalam berhubungan badan, wal luhum dan daging-daging, wan nafsi dan jiwa, wal amwal dan harta, lil ma'sum milik orang yang dilindungi. Semua itu hukum asalnya apa? Tahrimuha, pengharaman. Jadi hukum asal berhubungan badan haram, hukum asal daging haram, hukum asal jiwa haram, hukum asal harta milik orang yang dilindungi itu haram. Gak boleh ditumpahkan, gak boleh dicuri, gak boleh diambil. Hukum asalnya haram. Hatta yaji al-hillu, sampai datang penghalalnya. Fafham hadakallahu ma yumallu, maka pahamilah oleh kamu, hadakallahu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ma yumallu, apa yang didiktekan, yaitu diimlakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Jadi kalau antum jumpa perempuan nih, boleh gak berhubungan badan dengannya? Gak boleh, hukum asalnya haram. Antum jumpa daging, nanti yang dimaksud daging di sini ada penjelasannya. Contoh yang ketiga, wan nafs, antum jumpa orang nih, jiwa, boleh gak antum bunuh? Menumpahkan darahnya? Gak boleh, karena hukum asalnya haram. Jumpa harta, misalnya antum lagi ke asrama, tiba-tiba melihat, wih, ada uang di atas lemarinya Abdul Halim, boleh gak diambil? Gak boleh, haram. Itu hukum asalnya. Hatta yaji al-hillu, sampai datang penghalalnya. Apa saja penghalalnya nanti ada. Misal, contoh penghalalnya, ada fulan dia punya hutang 50.000, 1 tahun gak dibayar-bayar. Tapi dia punya barang yang harganya bahkan 100.000, 50.000, 200.000. Tapi ada hutang dia gak mau bayar. Maka di situ dia boleh diambil barangnya. Disebabkan ada hutang yang memang dia sudah melewati batas waktu. Nanti dijelaskan di akhir. Diambil hartanya dengan kadar hak. Dengan kadar haknya dari utang yang dia menghutang. Utang yang dia menghutang dengannya. Dia ambil barang yang seharga 50.000, dia utang 50.000. Ambil yang barang seharga 50.000. Oke. Paham insyaallah? Ya, penting kita mengetahui hukum asal ya, biar kita bisa berada di atas keyakinan. Ini masih masuk dalam al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu adalah yang di atas hukum asal. Maka di sini hukum asal, hubungan daging, jiwa, harta, itu dia haram. Kemudian di sini kata pensyarah rahimahullah taala, yakni annal asla fi hadhil asya'i at-tahrimu hatta natayaqqanal hilla. Maksudnya apa? Annal asla, bahwasanya hukum asal, fi hadhil asya, pada hal-hal ini, berhubungan badan, daging, jiwa, harta, itu hukum asalnya haram hatta natayaqqanal hilla, sampai kita meyakini kehalalannya. Fal aslu fil abda'i at-tahrimu, hukum asal dalam berhubungan badan itu haram. Apa abda'? Wal abda'u wat'un nisa'i. Abda' itu adalah berhubungan dengan perempuan atau dengan pasangannya. Kalau perempuan berarti dia berhubungan dengan laki-laki. Fala yahillu illa biyaqinil hilli, maka hal itu tidaklah halal kecuali dengan meyakini kehalalannya. Dia jumpai wanita ini, gak boleh dia berhubungan badan dengan wanita tersebut, karena hukum asalnya haram. Kapan boleh, kapan halal? Ketika dia meyakini kehalalannya. Apa sebabnya? Imma bin nikahin sahihin, entah dengan nikah yang benar, karena ada nikah yang batil. Oleh karena itu yang menghalalkannya adalah nikah yang benar.
Au milkin yaminin, atau budak hamba sahaya. Dia punya budak hamba sahaya. Dia bisa berhubungan dengan budaknya. Maka itu adalah sesuatu yang membuat dia menjadi halal. Wa kadzalika al-luhumu al-aslu fiha at-tahrimu hatta yatayaqqana al-hilla. Begitu juga daging-daging. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, apalagi? Daging buruan. Atau daging yang disembelih ya. Hukum asal padanya itu adalah haram. Hatta yatayaqqana al-hilla, sampai dia meyakini kehalalannya. Walihada idza ijtama'a fi dzabihati sababani. Oleh karena ini apabila terkumpul dalam hewan sesembelihan dua sebab. Dalam hewan sesembelihan terkumpul dua sebab. Sebab yang pertama mubihun, yang membolehkan. Sebab yang kedua muharrimun, yang mengharamkan. Gullibat tahrimu, maka dimenangkan yang mengharamkan. Contoh, antum punya anjing, hewan berburu, anjing yang digunakan untuk berburu. Pergilah antum ke Gunung Lawu kan, ingin mencari rusa. Kemudian antum jumpa rusa, antum suruh tuh anjing, ayo. Kan dia anjing udah terlatih memang. Tangkap rusa itu. Kemudian ketika ditangkap, yang rusa tersebut tenggelam terkena genangan air. Maka di situ terdapat dua sebab yang membuat rusa itu mati. Sebab yang pertama disebabkan oleh anjing. Ini boleh, karena syaratnya ketika kita ingin melepaskan anjing harus mengucapkan bismillah. Bismillah. Biar nanti ketika mati karena anjing itu, ya sudah terucapkan bismillah. Sebab yang kedua, itu dia mati karena air. Dan itu haram. Maka di sini terkumpulan berapa sebab? Dua. Yang membolehkan dan yang mengharamkan. Tadi hukum asal dalam daging apa? Haram apa halal? Haram. Oleh karena itu kalau ada dua sebab ini, dimenangkan yang haram. Yang nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita makan. Itu maksudnya. Walihada idza ijtama'a fi dzabihati sababani, oleh karena ini apabila terkumpul dalam hewan sesembelihan dua sebab, mubihun wa muharrimun, yang membolehkan dan yang mengharamkan, ghullibat tahrimu, maka dimenangkan yang mengharamkan, karena hukum asal daging itu haram. Lihat di sini contohnya yang tadi udah ana contohkan, tadi itu versi mudahnya. Fala yahillul madbuhu wal masidu, maka tidaklah halal hewan yang disembelih, wal masid, dan hewan yang diburu. Falau romahu au dzabahahu bi alatin masmumatin, apabila dia melemparnya atau menyembelihnya. Melempar ya, hewan berburu mungkin dengan senjata ya, atau misalnya nembak rusa ya. Tadi kan versi anjing, ini versi rusa. Ditembak dengan tadi maksudnya versi yang dibunuh oleh anjing, dan ini versi yang dibunuh dengan tembakan. Antum jumpa rusa dan antum ingin memburunya dengan tembakan, romah ya, melemparnya itu dengan tembakan atau panah atau tombak. Dan ternyata ketika terkena tembakan, terkena panah, terkena tombak, ya tadi itu kasusnya, jatuh dia ke air. Atau dia terlindas truk, tiba-tiba ada truk yang ngangkut kelapa sawit misalnya, sawit ya, terlindas truk. Maka di situ ada dua sebab. Entah sebab yang pertama itu dia karena tembakan antum, dan itu boleh, atau sebab yang kedua jatuh ke air dan itu haram, atau terlindas truk ya, dan itu haram. Maka di situ dimenangkan yang haram. Ya tadi, fala yahillul madbuhu wal masidu, tidaklah halal hewan yang disembelih dan yang diburu. Falau romahu, apabila dia melemparnya ya, tadi dengan tembakan, panah, tombak. Au dzabahahu, atau dia menyembelihnya bi alatin masmumatin, dengan alat yang beracun. Dia pengen menyembelih kambing, ternyata dia lupa
Ini habis dia gunakan untuk berburu dan dia ada racunnya di pisaunya. Di pisaunya apa? Ada racunnya. Dia nyembelih tapi ternyata di pisaunya ada racunnya. Auramahu, atau dia melemparnya, fawaqa'a fi ma'in, lalu jatuh di dalam air. Awati'ahu syai'un yaqtulu, atau diinjak oleh sesuatu yang membunuh. Tadi diinjak truk, diinjak mobil, kan mati jadinya. Mithluhu, semisal itu, ghaliban, kebanyakannya, fala yuhallu, maka tidak dihalalkan, alias haram. Karena hukum asal pada daging haram. Paham ini? Kalau antum tadi paham apa yang saya jelaskan, insya Allah baca syarahnya paham. Misalnya, ya antum, nanti Gio kan dia bawa ayamnya ke sini, ya, udah besar tuh, udah beranak pinak banyak. Terus kata teman-temannya Gio, ayo Gio potong satu, kita bakar-bakar ini nanti malam, sekalian nonton, gitu kan? Dia jumpalah pisau. Dia nggak tahu kalau pisau itu ada racunnya. Asal aja dia tuh menyembelih tuh ayamnya. Ketika sudah disembelih, sudah mati, dia lihat, ya Allah, ini ada racunnya, ternyata pisaunya ya. Berarti ada dua sebab yang menyebabkan ayam itu mati. Sebab yang pertama apa? Pisau. Boleh gak itu? Boleh. Sebab yang kedua racun, dan itu nggak boleh. Berarti boleh gak dimakan ayamnya? Nggak boleh. Dimenangkan yang haram. Itu maksudnya. Wa kadzalikal aslu fil ma'sumi, dan begitu juga hukum asal fil ma'sum pada orang yang dilindungi. Siapa saja orang yang dilindungi? Wa huwal muslimu awil muahadu, yaitu orang muslim atau kafir muahad. Kafir yang memiliki perjanjian dengan orang muslim. Apa hukum asalnya? Tahrimu damihi, haram darahnya. Jadi nggak boleh kita membunuh orang muslim, nggak boleh kita membunuh kafir muahad. Nanti itu dipelajari ya, banyak jenis-jenis kafir. Ada kafir muahad, kafir musta'man, kafir harbi. Ya hukum asal tadi yang muslim sama kafir muahad itu haram darahnya. Wa malihi, dan hartanya, wa irdihi, dan kehormatannya, fala tubahu illa bihaqqin, dan tidak dibolehkan kecuali dengan hak. Oleh karena itu antum nggak boleh asal-asal ya menumpahkan darah saudara antum. Ya menumpahkan darah maksudnya antum pukul kemudian darahnya keluar, itu menumpahkan darah. Antum seset misalnya iseng-iseng pakai silet, jumpa silet antum seset, tertumpah darah, itu menumpahkan darah. Itu bahaya, apalagi kalau ternyata siletnya berkarat, infeksi, bisa meninggal. Ya maksudnya apa? Hukum asalnya itu dalam menumpahkan darah, mengambil harta, merobek kehormatan seorang muslim dan kafir muahad itu haram. Fala tubahu illa bihaqqin, dan tidak dibolehkan kecuali dengan hak. Fa idza zala al-aslu, dan apabila hilang hukum asalnya, tadi kan hukum asalnya haram. Apabila hukum asalnya hilang hukum asalnya, apa sebabnya? Imma biriddatil muslimi, entah murtad orang muslimnya, berarti kan hilang hukum asalnya. Ada orang murtad ya, hilang hukum asalnya. Yang tadinya haram tapi dia murtad, hilang hukum asalnya. Au zinal muhsani, atau berzina orang yang sudah menikah. Orang udah menikah kemudian dia berzina. Ya muhsan itu orang yang sudah menikah. Berarti apa? Hilang hukum asalnya. Au qatli nafsin, atau dia membunuh jiwa. Ada orang muslim tapi dia bunuh muslim yang lainnya. Maka hilang hukum asalnya karena harus dikisos di situ. Au naqdil muahadi al-ahda, atau kafir muahad membatalkan perjanjian. Naqdi membatalkan atau bisa menyelisihi. Membatalkan atau menyelisihi perjanjiannya. Kan kafir muahad dia bisa haram darahnya karena dia memiliki perjanjian. Maka apabila batal perjanjiannya, menyelisih perjanjiannya, halal qatluhu, halal membunuhnya. Karena sudah keluar atau hilang hukum asalnya. Paham ya? Hukum asal orang muslim apa? Haram atau halal? Haram ya. Haram darahnya, dagingnya, apalagi
hartanya, kehormatannya. Namun apabila hilang hukum asalnya seperti murtad, atau orang yang sudah menikah kemudian zina, atau dia membunuh jiwa yang lain, atau orang kafir muahad dia membatalkan perjanjiannya, halal qatluhu, maka halal membunuhnya. Wa kadzalika idza janal insanu jinayatan tujibu qat'a udwin aw tujibu 'uqubatan aw malan halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayata ka idza qata'a udwan aw saraqa wa nahwihi. Ya di situ wa nahwihi ataf ke idza, ka idza wa nahwihi. Wa kadzalik, dan begitu juga idza janal insanu jinayatan, apabila seorang manusia membuat kejahatan, berbuat kejahatan, mencuri 5 juta dia curi. Tujibu qat'a udwin, yang mengharuskan memotong anggota badan. Kan tadi hukum asalnya apa? Haram. Benar bukan? Dagingnya apa? Daging orang muslim? Haram. Namun kalau dia berbuat jahat seperti mencuri, maka datang sebab yang menghalalkannya, yaitu boleh dipotong anggota badannya. Autujibu uqubatan, atau mengharuskan dihukum. Ya, kalau ada orang yang dia belum menikah kemudian berzina, itu dicambuk. Ya, sehingga tertumpahlah darahnya, dan itu boleh. Karena memang itu adalah yang dibolehkan dalam syariat yang menjadikan halal. Aumalan, atau mengharuskan diambil hartanya. Ya, contohnya apa nanti itu di paragraf selanjutnya tadi, dan juga di awal sudah contohkan orang dia misalnya menghutang, udah lama nggak mau bayar, tapi dia punya barang yang bahkan melebihi nilai hutang yang dia hutang. Dia hutang 100.000 tapi dia punya HP. Dia hutang 100.000 tapi dia punya jam yang harganya 100.000. Maka dari situ boleh diambil jamnya. Ingat, diambil barang yang sekadar dengan yang ia berhutang dengannya. Ya, aumalan, atau harta halal minhu biqadri, halal darinya dengan kadar ma yuqabilu tilkal jinayata, apa yang sama dengan kejahatan itu. Yuqabilu sama. Apa habli? Yuqabilu sama. Halal darinya dengan kadar apa yang sama dengan kejahatan itu. Ka'idza qata'a udwan, seperti apabila memotong anggota badan. Ya, tadi memotong tangan. Au saraqa, atau dia mencuri. Ketahuan ternyata uangnya sudah diambil, sudah dipakai untuk foya-foya, maka bisa diambil tuh harta dia sesuai dengan kadarnya. Wa nahwihi, dan semisalnya. Wa kadza idza stadana, dan begitu juga apabila berhutang. Wamtana'a minal wafa'i, dan tidak bisa menunaikannya. Imtana'a, tidak bisa. Kalau terlaknya itu tercegah, ya. Anda mencari kamus itu imtana'a, tercegah. Tercegah dari menunaikan. Ya, maksudnya tidak bisa menunaikan, tidak bisa membayar. Fayu'khadhu min malihi, maka diambil dari hartanya. Biqadri dzalikal haqqi, dengan kadar hak tersebut. Ya, jadi dia hutang 100.000, kemudian dia punya harta yang senilai 100.000, bisa diambil harta tersebut. Atau dia punya hutang 100.000, ternyata di dompetnya ada 100.000 tapi nggak mau dibayar-bayar, dia pakai malah buat berfoya-foya, maka boleh diambil 100.000-nya. Sawa'un kana ad-dainu lillahi, sama saja baik harta itu milik Allah, aw lil khalqi, atau milik makhluk, aw nafaqatun lil aqaribi, atau nafkah milik kerabat dekat, wal mamalik, dan budak hamba sahaya, wal bahaim, dan binatang ternak, wal dhaifi, dan tamu, kemudian wa nahwihi, dan semisalnya. Maka tadi hukum asalnya haram sampai datang sesuatu yang menghalalkannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.